Bab 42, Pertikaian berakhir. Pada akhir masa 1000 tahun, Kristus sekali lagi akan kembali ke dunia ini. Ia disertai oleh rombongan umat tebusan dan diikuti oleh serombongan malaikat. Sementara ia turun dalam kemegahan dan kebesaran yang luar biasa, ia akan memerintahkan orang-orang fasik yang mati supaya bangkit untuk menerima hukuman. Mereka pun bangkit, bukan main banyaknya, tak terkira bagaikan pasir di tepi laut. Sangat berbeda dengan mereka yang telah dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Orang-orang benar berpakaian kemudaan dan keindahan abadi. Orang-orang fasik menunjukkan tanda bekas-bekas penyakit dan kematian. Setiap mata dari rombongan besar orang fasik yang bangkit itu memandang kemuliaan anak Allah. Orang-orang fasik itu dengan satu suara berseru, "Berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan." Bukan kasih kepada Yesus yang mengilhami ucapan itu. Kuasa kebenaran yang mendorong kata-kata itu keluar dari bibir-bibir yang tidak rela. Sebagaimana orang-orang fasik itu masuk ke dalam kubur mereka, demikianlah mereka keluar dengan rasa permusuhan yang sama kepada Kristus dan dengan roh pemberontakan yang sama. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki cacat-cacat kehidupan masa lalu mereka. Tidak ada lagi gunanya ini. Pelanggaran seumur hidup tidak melembutkan hati mereka. Kesempatan kedua, seandainya diberikan, akan digunakan sebagaimana yang pertama, dalam menghindari dan mengelakkan tuntutan Allah dan akan mengobarkan pemberontakan melawan Dia. Kristus turun ke atas Bukit Zaitun, dari mana ia naik ke surga setelah kebangkitannya, dan di mana malaikat-malaikat mengulangi janji mengenai kedatangannya kembali. Nabi berkata, "Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya." Zakaria 14 ayat 5, 4, 9. Sementara Yerusalem baru dengan kemuliaannya yang mempesona turun dari surga ke tempat yang telah disucikan dan dipersiapkan untuk menerimanya, maka Kristus dengan umatnya dan malaikat-malaikat memasuki kota suci itu. Sekarang setan bersiap-siap untuk peperangan besar terakhir, untuk memperebutkan supremasi. Sementara kekuasaannya dilucuti dan dipisahkan dari pekerjaan penipuannya, raja kejahatan itu merasa sedih dan murung. Tetapi ketika orang-orang fasik yang mati dibangkitkan dan ia melihat begitu banyak orang ada di pihaknya, maka harapannya timbul kembali dan ia memutuskan untuk tidak menyerah dalam pertikaian besar itu. Ia menyusun pasukan dari orang-orang jahat di bawah panji-panjinya dan melalui mereka berusaha untuk melaksanakan rencananya. Orang-orang fasik adalah orang-orang tawanan setan. Pada waktu mereka menolak Kristus, mereka telah menerima penguasaan pemimpin pemberontak. Mereka siap untuk menerima gagasan-gagasannya dan melakukan perintahnya. Namun, adalah benar dengan kelicikannya yang mula-mula. Ia tidak mengakui bahwa dirinya sendiri adalah setan. Ia menyebut dirinya raja yang berhak memiliki dunia ini dan yang kepewarisannya secara tidak sah diambil daripadanya. Ia menyatakan dirinya sebagai penebus kepada orang-orang yang ditipunya dan meyakinkan mereka bahwa kuasanya lah yang telah membangkitkan mereka dari kubur mereka, dan bahwa sudah hampir tiba saatnya ia menyelamatkan mereka dari kelaliman yang sangat kejam. Hadirat Kristus telah ditarik. Setan mengadakan mujizat-mujizat untuk mendukung tuntutannya. Ia menguatkan yang lemah dan mengilhami semua orang dengan roh dan kekuatannya. Ia mengajukan dirinya untuk memimpin perlawanan melawan kemah orang-orang kudus dan merebut kota Allah. Dengan kegembiraan yang bercampur dengan kekejaman dan kebengisan, ia menunjuk kepada jutaan manusia
yang tak terhitung banyaknya itu, yang telah bangkit dari kematian dan menyatakan bahwa sebagai pemimpin mereka, ia sanggup mengalahkan kota itu dan merebut kembali tahtanya dan kerajaannya. Di antara masa yang sangat banyak itu terdapatlah orang-orang yang hidup lama yang berada sebelum air bah. Orang-orang yang berperawakan raksasa dan kecerdasan yang tinggi, yang tunduk kepada pengendalian malaikat-malaikat yang telah jatuh, yang mengabdikan seluruh keterampilan dan pengetahuan mereka untuk meninggikan diri mereka sendiri. Manusia yang karya seninya yang mengagumkan telah menuntun dunia ini, mendewa-dewakan kepintarannya, tetapi yang penemuan-penemuan jahat dan pencemaran telah mencemari dunia ini dan merusak peta atau citra Allah, sehingga menyebabkannya menghapuskan mereka dari antara makhluk ciptaannya. Di sana terdapat juga raja-raja dan jenderal-jenderal yang menaklukkan bangsa-bangsa, orang-orang pemberani yang tidak pernah kalah dalam peperangan, para prajurit yang bangga dan ambisius yang kehadirannya membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Di dalam kematian mereka ini tidak mengalami perubahan. Pada waktu mereka bangkit dari kubur, mereka kembali kepada pemikiran mereka yang terhenti pada waktu mereka mati. Mereka digerakkan oleh keinginan yang sama yang menguasai mereka pada waktu mati. Setan berkonsultasi dengan malaikat-malaikatnya dan dengan raja-raja dan para penakluk dan orang-orang perkasa. Mereka melihat kekuatan dan jumlah orang yang ada di pihak mereka dan menyatakan bahwa pasukan yang ada di dalam kota itu kecil dibandingkan dengan pasukan mereka dan bahwa kota itu dapat ditaklukkan. Mereka membuat rencana untuk mengambil alih kekayaan dan kemuliaan kota Yerusalem baru itu. Semuanya segera bersiap untuk berperang. Para ahli segera membangun dan membuat alat-alat serta perkakas perang. Para pemimpin militer yang terkenal dengan keberhasilan mereka menyusun orang-orang yang siap tempur ke dalam kelompok-kelompok dan bagian-bagian. Akhirnya, perintah untuk maju diberikan, dan pasukan yang tak terhitung banyaknya itu bergerak maju. Suatu pasukan tentara yang belum pernah dikerahkan oleh para penakluk duniawi manapun, seperti pasukan gabungan segala zaman. Sejak mulai ada peperangan di dunia ini belum ada tandingannya. Setan, prajurit pejuang yang paling perkasa, memimpin di depan dan malaikat-malaikat yang mempersatukan kekuatan mereka untuk perjuangan terakhir ini. Raja-raja dan para prajurit pejuang berada dalam barisannya, dan orang banyak mengikuti dalam kelompok-kelompok yang banyak, masing-masing di bawah pimpinan yang telah ditunjuk. Dengan ketepatan militer, barisan-barisan yang rapat itu maju melalui permukaan bumi yang berlubang-lubang dan tidak rata menuju kota Allah. Atas perintah Yesus, pintu gerbang kota Yerusalem baru ditutup, dan tentara setan mengelilingi dan mengepung kota itu dan bersiap untuk penyerangan. Sekarang sekali lagi Kristus menampakkan diri kepada musuh-musuhnya. Jauh di atas kota itu, di atas fondasi emas murni, ada tahta yang terangkat tinggi. Di atas tahta ini duduk Anak Allah, dan di sekelilingnya berada rakyat kerajaannya. Kekuasaan dan kebesaran Kristus tak ada bahasa yang dapat menerangkannya, tak ada pena yang dapat melukiskannya. Kemuliaan Bapa kekal menutupi Anaknya. Gemerlap terang hadiratnya memenuhi kota Allah dan memancar keluar dari pintu-pintu gerbangnya, membanjiri seluruh dunia dengan kilauan cahayanya. Paling dekat kepada tahta itu terdapat mereka yang pada suatu waktu sangat bergiat dalam usaha setan, tetapi yang telah ditarik seperti puntung dari dalam api dan yang telah mengikuti juru selamat dengan penyerahan yang dalam dan sungguh-sungguh. Berikutnya adalah mereka yang menyempurnakan tabiat Kristen di tengah-tengah kepalsuan dan ketidaksetiaan. Mereka yang menghormati hukum Allah pada waktu dunia Kristen menyatakannya tidak berlaku lagi, dan berjuta-juta orang yang telah mati syahid oleh karena iman mereka dari segala zaman. Dan di belakang mereka ini terdapat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7 ayat 9. Peperangan mereka telah berakhir dan mereka telah menang.
Mereka telah berlari di dalam perlombaan dan telah memenangkan hadiahnya. Daun-daun palem di tangan mereka adalah lambang kemenangan. Jubah putih adalah lambang kebenaran Kristus yang tak bercela, yang sekarang menjadi milik mereka. Umat tebusan itu menyanyikan sebuah nyanyian pujian yang bergema dan bergema ulang di seluruh lingkungan surga. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Wahyu 7 ayat 10. Malaikat dan serafim menyatukan suara mereka dalam puji-pujian. Sementara umat yang ditebus itu melihat kuasa dan kebencian setan, mereka telah melihat seperti belum pernah sebelumnya bahwa tidak ada kuasa selain kuasa Kristus yang dapat membuat mereka menjadi pemenang. Dalam semua rombongan yang bercahaya itu, tidak seorang pun yang menganggap keselamatan itu diberikan kepada mereka oleh karena mereka telah menang atas kuasa dan kebaikan mereka sendiri. Tidak ada yang menyatakan apa-apa mengenai apa yang telah mereka lakukan atau derita, tetapi beban setiap nyanyian, nada kunci setiap lagu adalah keselamatan kepada Allah kami dan kepada anak domba. Di hadapan penduduk dunia dan surga yang telah terkumpul, dilangsungkanlah penobatan terakhir anak Allah. Dan sekarang dengan diselubungi keagungan dan kuasa yang maha besar, Raja atas segala raja mengumumkan keputusan hukuman atas pemberontak-pemberontak terhadap pemerintahannya dan melaksanakan keadilan ke atas mereka yang melanggar hukumnya dan menindas umatnya. Nabi Allah berkata, dan aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Segera sesudah buku-buku catatan dibuka dan mata Yesus memandang orang-orang fasik, maka mereka pun sadarlah atas setiap dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka melihat langkah kaki mereka menyimpang dari jalan kemurnian dan kesucian, seberapa jauh kesombongan dan pemberontakan telah membawa mereka melanggar hukum Allah. Penggodaan-penggodaan yang sangat memikat yang mereka lancarkan oleh pemanjaan dosa, pemutarbalikan berkat-berkat, menghinakan para juru kabar Allah, menolak amaran-amaran, memukul mundur gelombang kemurahan oleh kedegilan dan hati yang tidak bertobat. Semuanya tampak seolah-olah dituliskan dengan huruf-huruf api. Di atas tahta itu tampaklah salib, dan seperti sebuah pemandangan yang luas terlihatlah adegan-adegan penggodaan dan kejatuhan Adam serta langkah-langkah berikutnya dalam rencana penebusan yang agung. Kelahiran juru selamat yang hina, permulaan kehidupannya yang sederhana dan patuh, pelayanannya kepada masyarakat, menyingkapkan kepada manusia berkat-berkat surga yang terindah, hari-hari yang dipenuhi dengan perbuatan kasih dan kemurahan, malam-malam hari untuk berdoa dan berjaga-jaga dalam kesunyian di gunung-gunung, para komplotan orang-orang yang iri, benci, dan dengki yang membalas kebajikan-kebajikannya, penderitaan yang mengerikan dan penuh rahasia di Getsemani, di bawah beban dosa yang berat dari seluruh dunia, penyerahan dirinya ke dalam tangan masa yang kejam, peristiwa-peristiwa pada malam yang menakutkan, tawanan yang tidak melawan, yang ditinggalkan murid-murid yang sangat dikasihi, yang berlari cepat-cepat menelusuri jalan-jalan Yerusalem. Anak Allah dibawa ke hadapan Anas, dibawa masuk ke dalam istana imam besar, dalam pengadilan Pilatus, di hadapan Herodes yang pengecut dan kejam, dihina, dicela, disiksa, dan dijatuhi hukuman mati. Semuanya digambarkan dengan jelas. Dan sekarang, di hadapan masa yang sedang bergerak itu, ditunjukkanlah pemandangan-pemandangan terakhir. Sang penderita yang tabah menyusuri jalan ke Golgota. Raja surga tergantung di salib, para imam yang angkuh dan masa yang sedang mencemooh penderitaannya,
kegelapan luar biasa, benci yang bergetar, batu-batu yang terbelah, kuburan yang terbuka. Menandai saat ketika penebus dunia menyerahkan hidupnya. Pemandangan yang mengerikan itu tampak sebagaimana adanya. Setan, para malaikatnya, dan pengikutnya tak berkuasa untuk berpaling dari gambaran perbuatan mereka sendiri. Setiap pelaku mengingat kembali bagian-bagian atau peran yang dimainkannya masing-masing. Herodes yang membunuh anak-anak Betlehem yang tidak bersalah dengan harapan bisa membinasakan Raja Israel. Herodes yang bejat yang menanggung darah Yohanes Pembaptis, Pilatus yang lemah dan pelin-pelan, serdadu-serdadu yang mengolok-ngolok dan mengejek, imam-imam dan para penguasa serta massa yang mengamuk yang berteriak, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Semua melihat kekejaman kesalahan mereka. Sia-sia mereka berusaha menyembunyikan diri dari keagungan wajah ilahi yang melebihi kemuliaan sinar matahari, sementara umat yang ditebus meletakkan mahkota-mahkota mereka di kaki juru selamat sambil berseru, "Dia mati bagiku." Di antara kelompok orang-orang yang ditebus itu terdapat rasul-rasul Kristus, Paulus yang gagah perkasa, Petrus yang bersemangat, Yohanes yang kekasih dan mengasihi, dan saudara-saudara mereka yang berhati tulus, dan bersama-sama mereka rombongan besar yang mati syahid, sementara di luar tembok, dengan segala perkara kejijikan dan kekejian, terdapat mereka yang menganiaya, memenjarakan, dan yang membunuh. Di sana ada Nero, si monster kekejaman dan kebengisan, memandang mereka yang pernah disiksanya bersuka cita dan ditinggikan, dan yang di dalam penderitaan mereka dia sangat bersuka-suka. Ibunya ada di sana menyaksikan akibat dari pekerjaannya, melihat bagaimana tabiat jahat dipindahkan kepada anaknya. Hawa nafsu yang didorong dan dikembangkan oleh pengaruh dan teladannya telah membuahkan kejahatan-kejahatan yang menyebabkan dunia ini goncang. Di sana ada juga para imam dan pejabat gereja, pengikut kepausan yang mengatakan dirinya duta-duta Kristus, namun menggunakan rak-rak penyiksa, penjara-penjara bawah tanah, dan tiang-tiang gantungan untuk mengendalikan hati nurani umat Tuhan. Di sana ada para uskup yang angkuh yang meninggikan diri melebihi Allah dan memberanikan diri mengubah hukum yang maha tinggi. Para frater gereja yang berpura-pura mempunyai perhitungan dengan Allah di mana mereka tidak bisa dimaafkan. Terlambat mereka menyadari bahwa Yang Maha Tahu merasa cemburu karena hukumnya dan bahwa Ia tidak akan membiarkan mereka yang bersalah. Sekarang mereka tahu bahwa Kristus menyamakan perhatiannya dengan umatnya yang menderita, dan mereka merasakan kuasa kata-katanya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Segenap dunia yang jahat ini berdiri menghadap pengadilan Allah dalam tuduhan pengkhianatan besar terhadap pemerintahan surga. Tak seorang pun yang membela mereka. Tiada maaf bagi mereka. Dan keputusan hukuman mati yang kekal telah dinyatakan bagi mereka. Sekarang nyatalah bagi semua orang bahwa upah dosa bukanlah kebebasan agung dan kehidupan yang kekal, tetapi perhambaan, kebinasaan, dan kematian. Orang-orang fasik melihat apa yang telah hilang dari mereka oleh karena kehidupan mereka yang memberontak. Bobot kemuliaan yang tak terkira dan kekal mereka remehkan pada waktu ditawarkan kepada mereka. Tetapi sekarang betapa hal itu sangat diperlukan. Semua ini, teriak jiwa yang hilang itu, sebenarnya bisa saya peroleh, tetapi saya memilih untuk menjauhkan hal-hal ini dari saya. Oh, betapa suatu penyesalan yang menyedihkan. Saya telah menukarkan perdamaian, kebahagiaan, dan kehormatan dengan kemalangan, kehinaan, dan keputusasaan. Semua mereka melihat bahwa tindakan tidak mengizinkan mereka masuk ke surga adalah adil. Melalui kehidupan mereka, mereka telah menyatakan
Kita tidak mau Yesus ini memerintah kita. Orang fasik itu terpesona menyaksikan penobatan anak Allah. Mereka melihat kedua loh batu hukum ilahi itu di tangannya, undang-undang yang telah mereka benci dan langgar. Mereka menyaksikan luapan rasa kagum, gembira dan pemujaan orang-orang yang telah diselamatkan. Dan sementara alunan lagu memenuhi seluruh orang banyak yang berada di luar kota itu. Semuanya dengan satu suara berseru, "Besar dan ajaiblah segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa." Wahyu 15 ayat 3. Dan dengan sujud mereka menyembah Raja kehidupan. Memandang kemuliaan dan kebesaran Kristus, setan seolah-olah lumpuh. Ia yang pada suatu waktu adalah kerub yang menaungi, mengenang kembali kejatuhannya. Seorang malaikat serafim yang bersinar, anak fajar. Betapa ia berubah, betapa ia menjadi hina dari suatu majelis di mana pada suatu waktu ia dihormati. Kini ia disingkirkan untuk selamanya. Sekarang ia melihat orang lain berdiri dekat Bapa, diselubungi kemuliaannya. Ia telah melihat mahkota dikenakan ke kepala Kristus oleh seorang malaikat yang tinggi perawakannya dengan hadirat maha agung. Dan ia tahu bahwa kedudukan tinggi malaikat ini sebenarnya adalah kedudukannya. Kenangan mengingat tempat tingginya pada waktu ia masih suci dan murni, kedamaian dan kepuasan yang menjadi miliknya sampai ia memanjakan persungutan terhadap Allah dan kecemburuan terhadap Kristus. Tuduhan-tuduhannya, pemberontakannya, penipuannya untuk memperoleh simpati dan dukungan malaikat-malaikat, kedegilannya untuk tidak mau berusaha kembali pada waktu Allah menawarkan kepadanya pengampunan, semuanya terlihat dengan jelas di hadapannya. Ia mengulangi melihat kembali pekerjaannya di antara manusia dan akibat-akibatnya, permusuhan manusia terhadap sesamanya, kehancuran hidup yang mengerikan, kebangkitan dan keruntuhan kerajaan-kerajaan, runtuhnya tahta-tahta, rangkaian panjang huru-hara, pertentangan-pertentangan dan revolusi-revolusi. Ia mengingat kembali usaha-usahanya yang senantiasa menentang pekerjaan Kristus dan menenggelamkan manusia semakin dalam dan semakin dalam. Ia melihat bahwa komplotan-komplotan jahatnya sudah tidak berdaya untuk membinasakan mereka yang menaruh pengharapannya pada Yesus. Sementara setan memandang kepada kerajaannya dan hasil pekerjaannya, ia melihat hanya kegagalan dan kehancuran. Ia telah menuntun orang-orang untuk percaya bahwa kota Allah itu adalah suatu mangsa yang mudah ditaklukkan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah salah. Berulang kali ia telah dikalahkan dan dipaksa untuk menyerah dalam perkembangan rangkaian pertikaian yang besar itu. Ia mengetahui benar kuasa dan kebesaran yang kekal itu. Tujuan dari pemberontakan yang besar itu ialah untuk membenarkan dirinya dan membuktikan bahwa pemerintahan ilahi bertanggung jawab atas terjadinya pemberontakan itu. Untuk tujuan ini, ia telah mengerahkan seluruh kuasa pikirannya yang besar. Ia telah bekerja dengan hati-hati dan sistematis dan dengan keberhasilan yang luar biasa, menuntun banyak orang menerima versi setan mengenai pertikaian yang besar itu yang telah lama berlangsung. Selama ribuan tahun, kepala komplotan persekongkolan ini telah menggantikan kebenaran dengan kepalsuan. Tetapi waktunya sekarang sudah tiba, bila mana pada akhirnya pemberontakan dikalahkan, serta sejarah dan tabiat setan yang sebenarnya diungkapkan. Dalam usaha besarnya yang terakhir untuk menjatuhkan Kristus, membinasakan umatnya dan merebut kota Allah, penipu ulung itu telah dibukakan kedoknya. Mereka yang telah bersatu dengannya melihat kegagalan total usahanya. Pengikut-pengikut Kristus dan malaikat-malaikat yang setia melihat luas jangkauan persekongkolan setan melawan pemerintahan Allah. Ia adalah tumpuan kebencian semesta alam. Setan melihat bahwa pemberontakan sukarelanya membuat ia tidak layak lagi masuk surga. Ia telah menggunakan segenap kekuatannya untuk berperang melawan Allah. Baginya kemurnian, perdamaian, dan keharmonisan surga adalah siksaan yang paling berat. Tuduhan-tuduhannya terhadap kemurahan dan keadilan Allah sekarang dibungkam.
Celaan yang ditujukan kepada Yahweh seluruhnya ditimpakan kepadanya, dan sekarang setan tertunduk dan mengakui keadilan hukumannya. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Wahyu 15 ayat 5. Setiap pertanyaan mengenai kebenaran dan kesalahan dalam pertikaian yang sudah berlangsung lama itu sekarang telah dibuat jelas. Akibat-akibat dari pemberontakan, buah-buah dari mengesampingkan undang-undang ilahi telah dibukakan kepada pemandangan semua makhluk ciptaan. Akibat dari pemerintahan setan yang sangat bertentangan dengan pemerintahan Allah telah dihadapkan ke seluruh alam semesta ini. Pekerjaan-pekerjaan setan sendiri telah mempersalahkan dia. Hikmat Allah, keadilannya, dan kebaikannya terbukti kebenarannya. Terlihat bahwa semua tindakannya dalam pertikaian besar itu telah dilakukan dengan memperhatikan kebaikan abadi umatnya dan untuk kebaikan segenap dunia yang telah diciptakannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayat 10. Sejarah dosa akan tetap ada selama-lamanya sebagai suatu kesaksian bahwa dengan adanya hukum Allah terikatlah kebahagiaan segala makhluk yang telah diciptakannya. Dengan memandang semua fakta pertikaian besar itu, seluruh jagat raya ini, baik yang setia maupun yang memberontak, dengan satu suara berseru, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Di hadapan alam semesta telah dinyatakan dengan jelas pengorbanan besar yang dibuat oleh Bapa dan Anak demi kepentingan manusia. Saatnya telah tiba bila mana Kristus menempati kedudukannya yang sebenarnya dan dimuliakan di atas penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa, dan setiap nama yang disebut adalah untuk sukacita yang ditaruh di hadapannya, agar dia boleh membawa anak-anak kepada kemuliaan, sehingga ia menanggung salib dan menahan malu. Dan tak terkira besarnya duka cita dan malu, namun lebih besar sukacita dan kemuliaan. Ia memandang orang-orang yang ditebus, diperbarui di dalam petanya sendiri. Setiap hati memiliki kesan ilahi yang sempurna. Setiap wajah memantulkan keserupaan dengan Raja mereka. Ia memandang di dalam mereka akibat dari penderitaan jiwanya, dan ia merasa puas. Kemudian dengan suara yang terdengar sampai kepada orang-orang benar dan orang-orang fasik, ia menyatakan, lihatlah tebusan yang diadakan oleh darahku. Saya menderita dan mati demi orang-orang ini, agar mereka boleh tinggal di hadapanku selama-lamanya. Dan nyanyian pujian diperdengarkan oleh yang berjubah putih di sekeliling tahta itu. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian. Wahyu 5 ayat 12. Meskipun setan telah terdesak untuk mengakui keadilan Allah dan tunduk kepada supremasi Kristus, tetapi tabiatnya tetap tidak berubah. Roh pemberontakannya bagaikan air bah yang ganas muncul kembali. Dipenuhi dengan luapan perasaan yang berlebihan, ia bertekad untuk tidak menyerah dalam pertikaian yang besar ini. Waktunya telah tiba untuk berperang habis-habisan melawan Raja Surga. Ia segera menuju ke tengah-tengah para pengikutnya dan berusaha untuk mengilhami mereka dengan kemarahannya sendiri dan membangkitkan mereka untuk segera berperang. Tetapi dari semua yang berjuta-juta tak terhitung banyaknya itu yang telah dipikatnya untuk ikut pemberontakannya, sekarang tak seorang pun yang mau mengakui supremasinya. Kekuasaannya telah berakhir. Orang fasik telah dipenuhi oleh kebencian kepada Allah yang sama yang mengilhami setan. Tetapi mereka melihat bahwa keadaan mereka tidak ada harapan, sehingga mereka tidak mungkin dapat mengalahkan Yahweh. Kemarahan mereka kepada setan disulut, dan mereka yang telah menjadi agen-agennya dalam penipuan dan dengan amukan iblis-iblis, mereka berbalik melawan. Tuhan
berkata, "Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu menajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang terjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya ke bumi. Engkau kulempar kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau." Yehezkiel 28 ayat 6-8, 16-19. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Yesaya 9 ayat 4, 34 ayat 2, Mazmur 11 ayat 6. Api turun dari Allah dari surga. Dunia ini terbelah, senjata-senjata yang tersembunyi di dalamnya diangkat keluar. Nyala api yang menghanguskan keluar dari setiap jurang yang menganga. Batu-batu terbakar, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Unsur-unsur dunia akan hancur meleleh karena panas yang luar biasa. Dunia dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalamnya semuanya terbakar. Malia keempat ayat 1 dan 2, Petrus 3 ayat 10. Permukaan bumi bagaikan gumpalan yang meleleh, danau api yang besar. Itulah waktunya penghukuman dan kemusnahan orang-orang fasik. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Yesaya 34 ayat 8, Amsal 11 ayat 31. Orang fasik menerima ganjarannya di dunia ini. Amsal 11 ayat 31. Mereka menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Maliaki 4 ayat 1. Sebagian dibinasakan dalam waktu seketika, sementara yang lain menderita beberapa hari. Semuanya dihukum menurut perbuatan mereka. Dengan dipindahkannya dosa-dosa orang-orang benar kepada setan, ia dibuat menderita bukan hanya karena pemberontakannya, tetapi semua dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat Allah oleh sebab dia. Hukumannya akan jauh lebih berat daripada mereka yang telah ditipunya. Setelah semua binasa, yaitu mereka yang telah jatuh oleh karena penipuannya, ia masih harus hidup dan terus menderita. Orang fasik akhirnya binasa di dalam nyala api yang menghanguskan, baik akarnya maupun cabangnya. Setan adalah akarnya, pengikut-pengikutnya adalah cabangnya. Hukuman sepenuhnya dari hukuman Allah telah dilaksanakan, tuntutan keadilan telah dipenuhi, dan surga dan bumi sambil memandang menyatakan kebenaran Yahweh. Pekerjaan setan yang membinasakan telah berakhir selamanya. Selama tahun ia telah melakukan kehendaknya. Selama 6.000 tahun ia melakukan kehendaknya, memenuhi dunia dengan malapetaka dan mendatangkan duka cita di seluruh alam semesta. Seluruh ciptaan telah mengerang dan menderita kesakitan bersama-sama. Sekarang makhluk-makhluk Allah terbebas dari hadiratnya dan godaannya selama-lamanya. Segenap bumi sudah aman dan tentram. Orang bergembira dengan sorak-sorai. Yesaya 14 ayat 7. Dan suatu pekik sorak pujian dan kemenangan naik dari seluruh alam semesta yang setia. Suara himpunan besar orang banyak bagaikan desau air bah dan seperti deru guru yang hebat terdengar berkata, "Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja." Wahyu 19 ayat 6. Sementara bumi dibungkus oleh api kebinasaan, orang-orang benar tinggal di dalam kota suci itu dengan aman. Kematian yang kedua tidak berkuasa ke atas mereka yang bangkit pada kebangkitan yang pertama. Sementara kepada orang fasik Allah itu adalah api yang menghanguskan. Kepada umatnya ia adalah matahari dari perisai. Wahyu 20 ayat 6,
Mazmur 84 ayat 12. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 1. Api yang menghanguskan orang fasik itu membersihkan bumi ini. Semua bekas kutuk telah dihapuskan. Tidak ada neraka yang menyala selamanya di hadapan umat yang ditebus itu sebagai akibat yang mengerikan dari dosa. Satu-satunya peringatan yang masih tinggal ialah penebus kita akan terus menyandang bekas-bekas penyalipannya. Hanya di kepalanya, di rusuknya, di tangan dan kakinya saja terdapat bekas-bekas kekejaman yang disebabkan oleh dosa. Nabi berkata sambil memandang Kristus dalam kemuliaannya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Habakuk 3 ayat 4. Rusuk yang tertikam dari mana mengalir cairan berwarna merah yang memperdamaikan manusia kepada Allah. Itulah kemuliaan Juru Selamat. Disitulah terselubung kekuatannya. Berkuasa untuk menyelamatkan melalui korban penebusan. Itulah sebabnya ia sanggup untuk menjalankan keadilan ke atas mereka yang membenci kemurahan Allah. Dan tanda-tanda kehinaannya adalah kehormatannya yang tertinggi. Luka-luka Golgota akan menunjukkan pujiannya dan menyatakan kuasanya selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu. Mika 4 ayat 8. Waktunya sudah datang, yaitu yang telah dinanti-nantikan dengan kerinduan sejak pedang yang bernyala-nyala itu menghalangi pasangan manusia yang pertama itu dari Eden. Waktu untuk penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Efesus 1 ayat 14. Dunia ini yang pada mulanya diberikan kepada manusia untuk menjadi kerajaannya yang telah diserahkannya ke tangan setan, dan dalam waktu yang lama dikuasai oleh musuh yang kuat itu, telah dikembalikan kepada manusia oleh rencana keselamatan yang besar. Semua yang telah hilang oleh karena dosa telah dikembalikan, sebab beginilah firman Tuhan yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Yesaya 45 ayat 18. Tujuan semula Allah menjadikan bumi digenapi pada waktu bumi dibuat menjadi tempat tinggal umat yang ditebus itu. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mazmur 37 ayat 29. Suatu ketakutan bahwa warisan yang akan datang itu kelihatannya terlalu materialistis telah menuntun banyak orang untuk memandang dari segi rohani semua kebenaran yang menuntun kita memandangnya sebagai tempat tinggal kita. Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Mereka yang menerima pengajaran firman Allah tidak akan bersikap masa bodoh sama sekali mengenai tempat tinggal di surgawi. Namun apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah orang benar. Hal itu akan diketahui oleh mereka yang memandangnya. Pikiran fana tidak dapat mengerti kemuliaan Firdaus Allah. Di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu tanah air. Ibrani 11 ayat 14-16. Di sana gembala surgawi menuntun gembalaannya ke mata air hidup. Pohon hidup memberikan buahnya setiap bulan dan daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir, jernih bagaikan hablur atau kristal. Dan di tepi-tepi sungai itu ada pepohonan yang melambai-lambai yang memberikan bayang-bayangnya ke jalan-jalan yang telah disediakan bagi umat tebusan Tuhan. Di sana dataran-dataran luas terhampar sampai ke bukit-bukit yang indah dan gunung-gunung Allah berdiri dengan puncak-puncaknya yang tinggi. Di dataran-dataran yang tenang dan damai ini, di samping sungai-sungai yang hidup, umat Allah yang telah lama mengembara dan menjadi musafir mendapatkan tempat tinggal mereka. Bangsaku akan diam di tempat yang damai,
di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu gerbangmu pujian. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Yesaya 32 ayat 18, 60 ayat 18, 65 ayat 21 dan 22. Di sana padang dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Sebagai ganti semak berduri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Yesaya 35 ayat 1, 55 ayat 13. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Yesaya 11 ayat 6 dan 9. Kata Tuhan, rasa sakit tidak akan ada di dalam suasana surga. Tidak akan ada lagi air mata. Tidak ada lagi iring-iringan ke pekuburan, dan tidak ada lagi tanda-tanda kedukaan. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Yesaya 33 ayat 24. Di sanalah Yerusalem baru, ibu kota dunia yang baru yang dimuliakan itu, akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Yesaya 62 ayat 3. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Wahyu 21 ayat 11 dan 24. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umatku. Yesaya 65 ayat 19. Kata Tuhan, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 3. Di dalam kota Allah, malam tidak ada lagi di sana. Tak seorang pun memerlukan atau menginginkan istirahat. Tidak akan ada rasa letih dalam melakukan kehendak Allah dan dalam memberikan pujian bagi namanya. Kita akan selalu merasakan kesegaran pagi, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah yang menerangi mereka. Wahyu 22 ayat 5. Sinar matahari akan digantikan oleh suatu cahaya yang sinar terangnya tidak menyakitkan, namun yang jauh melebihi sinar matahari kita waktu tengah hari. Kemuliaan Allah dan Anak Domba memenuhi kota suci itu dengan terang yang tidak pernah pudar. Umat tebusan berjalan di dalam kemuliaan hari yang kekal yang tak bermatahari. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikianlah juga Anak Domba itu. Wahyu 21 ayat 22. Umat Allah diberikan kesempatan untuk mengadakan hubungan langsung dengan Bapa dan Anak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. 1 Korintus 13 ayat 12. Kita melihat gambaran Allah dipantulkan seperti dalam cermin dalam pekerjaan-pekerjaannya di alam dan dalam perhatiannya kepada manusia. Tetapi nanti kita akan melihat Dia muka dengan muka, tanpa selubung yang membuat samar-samar. Kita akan berdiri di hadapannya dan memandang kemuliaan wajahnya. Di sana umat tebusan akan mengenali sama seperti mereka juga dikenal. Kasih dan simpati yang telah ditanamkan Allah di dalam jiwa akan dipraktikkan dalam cara yang paling benar dan menarik. Persekutuan yang murni dengan makhluk-makhluk kudus, kehidupan sosial yang harmonis dengan malaikat-malaikat yang berbahagia, dan dengan orang-orang yang setia dari segala zaman, yang telah membasuh jubah mereka dan diputihkan oleh darah Anak Domba. Ikatan-ikatan kudus yang mengikat bersama semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi.
Semua ini membantu menciptakan kebahagiaan orang-orang yang ditebus. Efesus 3 ayat 15. Di sana, pikiran-pikiran kekal akan memandang kesukaan yang tidak pernah gagal mengenai kuasa penciptaan yang ajaib dan misteri kasih yang menebus. Tidak akan ada musuh yang kejam dan menipu yang menggoda untuk melupakan Allah. Setiap bakat akan dikembangkan, setiap kemampuan akan dipertambahkan. Penambahan pengetahuan tidak akan meletihkan pikiran atau menghabiskan tenaga. Di sana usaha-usaha yang paling agung dapat dilakukan, aspirasi yang paling tinggi dicapai, cita-cita yang paling tinggi diwujudkan, dan di sana masih akan timbul ketinggian-ketinggian baru untuk diatasi, keajaiban-keajaiban baru untuk dikagumi, kebenaran-kebenaran baru untuk dipahami, dan tujuan-tujuan baru yang memerlukan kuasa-kuasa pikiran, badan, dan jiwa. Segenap kekayaan alam semesta akan terbuka untuk pelajaran dan penyelidikan umat tebusan Allah. Tanpa dibelenggu oleh kefanaan, mereka terbang tanpa letih ke dunia-dunia yang jauh. Dunia-dunia yang terharu dalam kesedihan, menyaksikan penderitaan manusia, dan yang menyanyikan kenyanyian kesukaan karena mendengar kabar penebusan jiwa-jiwa. Dengan kesenangan yang tak terkatakan, anak-anak dunia ini berbaur ke dalam sukacita dan hikmat makhluk-makhluk yang tidak jatuh itu. Mereka saling membagikan kekayaan, pengetahuan, dan pengertian yang diperoleh dari segala zaman di dalam merenungkan pekerjaan tangan Allah. Dengan penglihatan yang tidak samar-samar, mereka memandang kemuliaan ciptaan, matahari-matahari, bintang-bintang, dan sistem-sistem yang semuanya dalam aturan yang ditentukan mengelilingi tahta Allah. Di atas segala-galanya, mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, dituliskan nama Khalik, dan di dalam segala sesuatu kekayaan kekuasaannya dinyatakan. Dan sementara tahun-tahun kekekalan bergulir, akan membawa pernyataan Allah dan Kristus semakin kaya dan semakin mulia. Sementara pengetahuan berkembang, demikian juga dengan kasih, rasa hormat, kebahagiaan semakin bertambah. Semakin manusia mempelajari Allah, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Allah. Pada waktu Yesus membukakan di hadapan mereka kekayaan, penebusan, dan pencapaian yang luar biasa dalam pertikaian besar melawan setan, hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh, dan dengan lebih bersukacita mereka memetik kecapi keemasan, dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu menyanyikan nyanyian akbar pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Pertikaian besar telah berakhir, dan dosa dan orang-orang berdosa tidak akan ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya.